Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan rajin, tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-28. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, bukalah bagi kami kitab-kitab agar dapat mempelajari apa yang dapat menenteramkan hati. Semoga Yesus Putramu membawa kesembuhan dan keselamatan bagi kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan sejenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena sikap mereka yang munafik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sungguh-sungguh mengerti nilai-nilai yang sejati dalam hidup ini, nilai kebaikan dan nilai kebenaran, karena hanya mementingkan diri sendiri dan hanya mementingkan yang tampak supaya diri sendiri mendapatkan keuntungan ataupun keselamatan. Di dalam hidup ini kita juga seringkali berhadapan ataupun bahkan diri kita sendiri berlaku munafik karena kita takut tidak mendapatkan apa-apa, atau kita takut untuk tetap berpegang teguh menegakkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, karena dengan menegakkan nilai kebenaran itu maka akan terlihat kejam, terlihat tidak toleran, dan juga terlihat sok suci, dan juga mungkin mendapatkan tantangan ataupun hambatan. Namun Tuhan Yesus tidak menghiraukan itu semua. Tuhan Yesus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Bahkan berani mengatakan kritikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena memang yang dikatakan Tuhan Yesus adalah suatu kebenaran. Maka marilah kita di dalam hidup ini meneladan Tuhan Yesus, berani berpegang teguh kepada kebenaran tanpa harus mengelabui dengan banyak hal, tanpa takut akan resiko-resiko yang mungkin terjadi, tetapi berlaku jujur, tulus, kesatria, tidak berlaku munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang tulus, yang jujur, setia, dan teguh di dalam menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang tulus, jujur, setia, teguh di dalam kebenaran, di dalam nilai-nilai kebaikan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.